Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala wa qala alladhi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi mathwah asa yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa kadzalika makkanna li yusufa fil ard wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun walamma balagha shuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin wa qala alladhi ishtarahu min misra. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam beliau ada di dalam sumur. Nah, lalu kan ada kafilah dagang yang lewat, sehingga cerita Nabi Yusuf ini dibawa kafilah dagang ke Mesir. Mesir waktu itu. Karena apa? Ya karena kekanakan itu waktu itu ya dijual, dapat kalau dijual jadi budak. Nah, lalu dijual. Nah, namun ini walaupun dijual, kekanakan biasanya mau dijual itu jadi budak, Nabi Yusuf ini memiliki perlakuan yang berbeda. Apa berbedanya? Wa qala alladzi ishtarahu min misra limratihi akrimi maswah. Jadi ujar nang menukari ini lelakian berkata kepada limratihi, kepada istrinya. Ujar nang menukari ini akrimi maswah. Nah, maksudnya itu perlakukanlah dia dengan baik. Asa yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Mungkin akan bermanfaat bagi kita atau kita jadikan anak angkat. Karena yang orang Mesir ini kada bisa anak. Nah, yang menukari ini adalah salah satu pejabat di Mesir. Salah satu pejabat di Mesir. So, Mesir itu ada di Asia kah, ada di Afrika kah, ada di Eropa kah? Kira-kira bilangnya juga. Mesir ada di mana? Di Asia kah, di Afrika kah, atau di Eropa kah? Afrika, iya. Mesir itu ada di Afrika. Jadi bilanya mulai jalan darat, pertama kali yang dilewati itu adalah Mesir, bilanya anak Afrika. Kalaunya jalan darat, pertama kali yang dilewati itu adalah Mesir. Nah, makanya Mesir ini penting mulai bahari sampai wahini. Di zaman Nabi Yusuf ini Mesir salah satu tempat yang penting makmur pemerintahannya. Lalu apalagi? Nah, jadi Nabi Yusuf ini sekalinya diangkat anak digaduh oleh keluarga pejabat di Mesir. Siapa namanya? Husain. Oh, kelas berapa? Kelas 6. Iya, maaf. Lalu apalagi? Nah, Nabi Yusuf di sana mulai kekanakan, ganal nyaman hidup di tempat keluarga kerajaan atau pejabat kerajaan. Ini Nabi Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan ini bahari model kayak itu juga. Kenapa? Sidin ini kan orang biasa. Abah Sidin tuh manu kayu pemahat kan. Nah, cuma pada suatu hari Sultan Banjar waktu itu melihat Datuk Kalampayan ini cerdas orangnya tuh. Lalu apa? Datuk Kalampayan ini dibawa ke istana, dilajari, diberikan fasilitas yang lengkap gasan belajar. Nah, sampai umur Sidin 30 tahun ditulakakan. Saya hakuna ditulakakan yayasan tulak ke Mesir sekolah. Akun Padilah akun ditulakakan yayasan kuliah ke luar negeri.
Yordania. Ridwan hakunlah ditulakakan ke luar negeri, Korea Utara. Nah, wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits. Jadi Nabi Yusuf ini nyaman lah itu. Nyaman, dan Nabi Yusuf ini mendapatkan ilmu yang luar biasa, ilmu ta'wilul ahadits. Apa ilmu ta'wilul ahadits? Ta'wilul ahadits maksudnya takwil mimpi. Ada ilmunya. Ilmu mentakwil mimpi itu ada. Salah satu ulama yang menulis kitab tentang takwil mimpi ini adalah Syekh Saman, peguruan Datuk Lampayan. Rancak haulnya itu bulan Dzulhijjah. Jadi Syekh Saman ini berisi kitab khusus tentang takwil mimpi. Hanya ada ilmunya. Jadi misalnya tamimpi jar berjalan ke hutan, ada tuh. Tamimpi naik haji, ada. Tamimpi membaca kitab, ada tuh. Tamimpi buku nyong, soalnya kami. Ada pokoknya takwil mimpinya. Tamimpi makan lontong, soalnya makan tempe. Nah, yukhbiru ta'ala bi altafihi bi Yusuf alaihissalam annahu qaidun lahu alladhi ishtarahu min Misr hatta i'tana bihi wa akramah wa awsa ahlahu bihi wa tawassama fihi al-khair wassalah. Nah, jadi Nabi Yusuf ini dimuliakan. Nah, kayak itu. Jadi roller coaster, tahu lah roller coaster. Apa anak Repaldi roller coaster ya, Pak? Jalannya kayak apa jalannya? Hah? Jalannya kayak apa? Oh, kereta api. Hah? Jalannya apa jalannya? Hah? Belok-belok, naik turun. Belok-belok, naik turun, roller coaster tuh nah. Ada kayak ini, bisa ini. Di pesawat Bang kita kayak tujuan, tapi sedikit aja naik. Karena belok sedikit aja. Kebanyakan Bang apa? Lurus kayak ini aja. Roller coaster tuh nah ini. Bilanya ada tahannya, muntah tuh. Muntah. Nah, kehidupan manusia tuh kayak roller coaster, rancak di atas, bisa di bawah. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Nah, Nabi Yusuf yang asalnya dibuang keluarga, dimuari ding sana aksiden, sekalinya dibawa orang ke Mesir, ternyata apa? Memiliki hidup yang menyenangkan di Mesir. Kada tahu Ridwan pas di Korea Utara sekalinya diminta orang situ melajari santri. Orang Korea Utara berislam. Jadi guru Ridwan Korea Utara. Official Guru Ridwan Korea Utara, itu channel YouTube-nya. Pengajian memimpin surah Al-Muluk ya. Jadi imam di masjid Korea Utara. Udah tahu? Nah, lalu kayak apa gerang lagi Nabi Yusuf? Nah, wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Wallahu ghalibun ala amrihi itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala ini ghalibun ala amrihi. Allah taala menguasai seberataan. Walaupun nang di sana ini berusaha hendak membunuh Nabi Yusuf, mengasingkan Nabi Yusuf, membuang Nabi Yusuf, tapi Allah ghalibun ala amrihi. Maksudnya ghalibun ala amrihi itu apa gerang? Allah menguasai seberataan keadaan. Amunnya Allah mengatur apapun terjadi. Kada ada yang mustahil. Pahrin menulis di buku catatan harian, cita-cita ulun karena bilanya lulus dari Ar-Rahmatul Abadiyah hendak kuliah di Arab Saudi S1, S2, S3, umrah kawa tiap minggu. Jadi batu pulang kawa ke kubur Nabi Muhammad SAW. Tulis. Mungkin atau terjadi? Mungkin. Wallahu ghalibun ala amrihi. Adit menulis hendak jadi guru bahasa Arab
di Skotlandia. Bisa lah mungkin. Ingat lah, semalam ada kawan Ustaz Jelani, kawan di Hadramaut. Habib sebenarnya jadi nggak ingat nah. Siapa yang ingat? Sidin orang Inggris, orang London. Orang London. Ini orang Islam tuh ada aja sedunia ini ada aja atau nang berdiam kan ada aja. Sidin tuh kawan Ustaz Jelani waktu di Hadramaut, orang London, orang asli, orang London, hari-hari setiap hari bahasa Inggris. Tapi Habib, nah itu keturunan Nabi Muhammad, tapi nya paspornya paspor Inggris. Dinaturalisasi kawalah saja. Adanya disuruh orang situ. Kalau di keturunan Indonesia ada lain. Bisa lah ngajar mengaji kayak itu bisa. Nah, itu wallahu ghalibun ala amri. Nabi Yusuf bang sama lah, sama. Walaupun anak diapain Nabi Yusuf, tapi Allah yang ghalibun ala amrihi. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia ini kada tahu bahwasanya Allah Taala itu matur seberataan. Karena itulah bilanya anak apa aja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya supaya bisa. Nah, dan nama istri atau nama mama angkatnya ini siapa ngarannya? Saya tahu kan? Ngaran mama angkat Nabi Yusuf ini nah siapa? Irfan tahu Irfan? Ngaran mama angkat Nabi Yusuf. Mirza bang tahu Mirza? Ahmad. Nah Bilal nih kayaknya tahu Bilal. Ngaran mama angkat Nabi Yusuf. Akrim limroatihi tadi kan pejabat kerajaan itu abah angkat, lalu istrinya berarti mama angkat. Nah siapakah nama mama angkat Nabi Yusuf? Bintang tahu bintang? Nah iyo bisa tahu nih apa ya? Sarip. Nah Ryan tahu Ryan. Nah Azhar nih. Yusuf. Jidan tahu Jidan. Yang tahu? Apa? Adit. Iya. Ngaran mama angkat Nabi Yusuf adalah Zulaikha. Abah angkatnya. Jadi abah angkatnya Pak ngarannya Kitfir. Ngaran abah angkat Nabi Yusuf Kitfir. Muhammad Ridwan Kitfir Kim Jong Un. Mantan ya sangar juga. Sudah. Walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Walamma balagha asyuddahu, jadi manakala Nabi Yusuf alaihissalam istakmal aqluhu wa tamma khalquh. Balagha asyuddahu itu manakala dewasa, Nabi Yusuf dewasa. Saya ini sudah dewasa lah saya. Apakah apa ngarannya nih? Tahu saya dewasa saya? Ada tahu? Saya dewasa apa? Saya merasa dewasa atau merasa anak-anak? Anak-anak. Kakak mana saya kakak? Nih. Itu nggak ada kelihatan. Waktu Nabi Yusuf sudah dewasa, walamma balagha syuddahu, apa yang terjadi? Atainahu hukman wa ilman. Nah, Allah berikan apa? An-nubuwah. An-nubuwah itu kan nabiyan. Jadi nabi. Apa beda kita manusia biasa yang lawan nabi? Bedanya adalah paling penting benar, nabi-nabi Allah Ta'ala dan Rasulullah Ta'ala itu adalah ada komunikasi lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, dan itu paling penting. Itu yang membedakan manusia dengan nabi-nabi dan rasul. Muhammadun basyarun laisa kal basyari. Nabi Muhammad itu manusia, tapi kadang kayak manusia biasa.
Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ujar Allah Ta'ala, seperti itulah kami membalas orang-orang yang baik. Innahu kana muhsinan fi amalihi amilan bi taatillah. Nah, Nabi Yusuf ini ya baik, berbuat baik dalam amal ibadahnya. Nah, lalu ada beda pendapat nih. Usia dewasa ini berapa gerang? Ada yang memadahkan 33 tahun. Ada yang memadahkan 30 lebih, ada yang memadahkan 20, ada yang memadahkan 40 gitu. Ada yang memadahkan 25, ada memadahkan 18. Macam-macam. Cuma bilangnya KTP 17, SIM kayak 72. Kalau usia minimal menikah itu 19 tahun. Usia KTP 16, SIM kayak 7 KTP 17, SIM 18 kan ya. Nah, itu usia dewasa. Repal berapa umur Repal? 14. Oh ya, satu mat lagi itu berarti. Warawadatul, habis dah kisahnya. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam jadi anak pejabat, hidup nyaman, mendapatkan kenabian, dapat ilmu lah itu. Ada juga bisa ilmu mentakwil mimpi. Nah, lalu pada suatu hari warawadatul lati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytala. Qala ma'azallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Pada suatu hari pas Nabi Yusuf sudah dewasa, apa yang terjadi? Ternyata mama angkat Sidin yang bernama Zulaikha itu apa? Warawadatul lati huwa fi baitiha. Ternyata merayu Nabi Yusuf waktu di rumah. Jadi nang abah ini ya bangkat nih lah, nang pejabat nih, pas Sidin lagi itulah keluar, lagi dinas keluar, ada gawian. Nah, pas di rumah berduaan aja, lalu mama angkat Sidin apa? Merayu warawadatul lati huwa fi baitiha an nafsihi, merayu Nabi Yusuf alaihissalam. Apalagi selain merayu, wa ghallaqatil abwab, menutup pintu-pintu. Ada madahkan 7 pintu, pokoknya banyak. Lawangnya di rumah Nabi Yusuf nih nah. Di rumah kita angkat Sidin itu nah banyak lawang-lawangnya. Imah ditutup lawang apalagi? Wa qalat haytalak. Ayo kemari. Ini ngeri benar nih. Saya mau di Keobinan tanah saya. Oh, ada tahunya. Jangan ya, Dek. Padahal di Keobinan aku nah. Mantap ya santri-santri sini. Ustaz di Keobinan aku tuh. Ada. Nah, waqalat haytalak, ayo kemari. Apa jawaban Nabi Yusuf alaihissalam? Jawaban Sidin waktu dia memangkatnya. Qala ma'adzallah, na'udzubillah. Wih, indah ada. Na'udzubillah. Innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihul zalimun. Ujar Nabi Yusuf, tuanku, abah angkat tenang, maksudnya kitfir tadi. Ahsana mathwaya, bagus terhadapku. La innahu la yuflihul zalimun. Tidak beruntung orang-orang yang zalim. Maksudnya tidak mungkin berbuat keji, berbuat jahat terhadap keluarga seorang itu. Maka sudah dibaiki, dibantui, diberi makane, dibajui, diberi tempat tinggal bertaan. Sekalinya maka melakukan kejahatan nah, malah melakukan perbuatan tidak senonoh lah. Amun peribahasa satu, air susu dibalas air tuba. Kebaikan dibalas dengan keburukan. Maulah kayak tujuan Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau mau Nabi Yusuf alaihissalam, makanya tadi jawabannya apa? Qala ma'adzallah. Ma'adzallah itu ya kayak nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Pas hendak ditangkap bebinian jadi dua nauzubillah. Kita bukan muhrim. Kita tidak ada hubungan spesial. Kita temenan aja ya. Nah, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi si Zulaikha ini dasar hendak lawan Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena orangnya gagah, bagus, pintar pulang. Nah, orangnya mantap benar dah.
wa hamma biha laula ra'a burhana rabbi. Dan Nabi Yusuf pun ada keinginan sebagai manusia normal. Kira-kira Mirza, misalnya ada lakian ketujuh bebinian normal kah ada? Hah? Normal. Pepal, kira-kira mau ada bebinian ketujuh lakian normal kah ada? Normal. Padilah, misalnya ayam laki ketujuh lan ayam bini normal kah ada? Normal. Azhar misalnya ada lakian ketujuh lakian normal ada? Ada normal. Nah, Nabi Yusuf masih normal lah itu. Tapi apa? Laula ra'a burhana rabbi. Seandainya tidak melihat tanda dari Tuhan. Jadi Nabi Yusuf itu waktu waktu dirayu situ Zulaikha tadi, Nabi Yusuf melihat tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang memandangkan tanda dari Allah itu tulisan wala taqrabuz zina. Ada juga yang memadahkan Nabi Yusuf melihat Abasidin Nabi Yakub kayak memadahi, Dek, jangan ya Dek ya. Kayak ini, nak janganlah itu kada boleh nah itu. Intinya Nabi Yusuf kada jadi apa? Kada jadi berzina itu karena ada pemantangnya. Jadi dahulu ada kisah bujuran salah satu ulama. Orangnya bongas ya, Ini hati-hati nang bongas lah. Yusuf merasa bongas Sob? Biasa aja Sob. Saya merasa bongas saya. Padilla merasa bongas apa Padilla? Oh sedikit. Dia sedikit ger. Jadi orang bongas itu dua buting lah. Bilanya bisa memanfaatkan jadi pahala, amun kada bisa jadi fitnah. Nah. Jadi ada kisah dulu, kisah orang soleh bahari. Pokoknya si ini bongas benar atau? Nah lalu ada bebinian sugih ya po, anak benar lakian nih. Lalu diapanya, jadi kayak kisah minta tolong. Walhasil lakian ini kawa dibawa ke rumah dan takurung dalam rumah binian tadi. Anak diperkosa biniannya ada. Jar lakian soleh tadi. Ayo hadengin sumat jar aku ke WC dulu. Ke WC itu kayak anak bersumuha dulu kisah beberasi kisahnya. Sampai di WC apa yang si gawe itu. Nah, di dalam WC itu si pelitakan ke awak. Nah, sudah sawakan betahi anjir si keluar daripada WC. Pas keluar tadi melihat binin lakian tadi sudah betahi-tahi awak. Nah, untuk Nah, batu apa? Nah, gara-gara itu lakian tadi selamat daripada apa? Selamat dari fitnah zina itu. Ada jadi berzina. Itu. Lalu apa? Kadzalika linasrifa anhu wal fahsya innahu min ibadil mukhlasin. Jadi Nabi Yusuf terhindar. Jadi Sarip nih misalnya boleh kampung. Sarip kampung mana Sarip? Kampung mana? Jelapat. Kampung sebujurannya nah. Hah? Di Palangka. Jelapat ke Palangka. Oh, Palangka. Sarip boleh ke Palangka. Setelah beberapa tahun kada benar-benar ada beli ke Palangka lah Sarip. Ada. Di Palangka ada siapa? Abah Mama Bang? Hah? Di Palangka Abah Mama? Hari Raya kan gimana Abah Hari Raya? Hah? Abah Mama Bang Hari Raya di? Ikan dibuang nggak sejujurnya? Iya. Oh kada boleh. Tapi disuruh bulik lah ada. Nah. Ya misalnya Sarip ini kalau kelas 9 lah. Misalnya 2 tahun lagi Sarip boleh ke Palangka. Dibandingkan waktu dulu Sarip masih di Palangka, masih pindah bingusan, korisaan pas bulik nih Sarip nih pindah gagah. Muha pindah berasih gitu. Lalu bebinan pindah hendak, pindah banyak mendm. Pian yang kakak Sarip Ucok dari Banjar tuh kan ya. Nah, itu sudah mulai kena fitnah. Jadi apa? Kayak apa caranya? Kayak Nabi Yusuf tadi, qala ma'adzallah. Ya Allah, jauhkanlah, hindarilah itu. Mudah-mudahan kada kena. Karena bilanya itu sudah kena apa? Fitnahnya luar biasa lah, luar biasa.
luar biasa. Sudah kada jadi loh. Nah, pas sudah kada jadi, apakah Nabi Yusuf menyerah? Apakah Nabi Yusuf Irfan namun di perkosa bebinian berdiam aja kah atau buka Irfan? Hah? Oh, buka ke arah biniannya itu. Buka lah oke. Jadi Nabi Yusuf ini pas anak diperkosa sidin buka. Jadi kayak ini nalah walaupun kita berada di posisi yang kalah, posisi lemah, posisi kalah, posisi lemah kan. Yang penting kita bergerak, yang penting ada usaha. Nah itu. Jangan menyerah berdahulu. Kan Nabi Yusuf nih, tak urung sudah amun menyerah berdahulu ya dapat bebiniannya lah itu. Tapi bilanya bukan yang penting berusaha dulu. Melawan Arab Saudi, maulah menyerah berdahulu. Lawan dulu kalau bina menang 1-0. Bang J mencetak gol. Kipernya Martin Pes main lah belum. Jadi jangan menyerah itu. Nabi Yusuf bang menyerah lah, ada menyerah, ada usaha. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min dubur wa alfa ya sayyidah ladal bab. Jadi Nabi Yusuf tuh buka dalam rumah tuh, buka tuh supaya ada tertangkap. Nah, wastabaqal bab tuh berduluan ke lawang. Nabi Yusuf ini anak ke lawang supaya menyelamatkan diri. Nah, sampai di lawang wa qaddat qamisahu min dubur. Jadi pas sampai di lawang, baju Nabi Yusuf ini ditarik sampai tertangkap dah. Tapi Nabi Yusuf pas di lawang dah. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Jadi pas Nabi Yusuf sampai ke lawang, baju sidin sampai ditarik oleh Zulaikha. Pas membuka lawang, sakanya abah angkat sidin yang kitfir tadi datang. Apa ini jarang? Kayak apa yang terjadi ini? Ini senetron enggak telah. Nah, ternyata langsung bebiniannya playing victim. Apa ujar binannya? Ma jazaa'u man arada bi ahlika su illa ayyusjana wa adzabun alim. Sakanya pas di posisi itu, pas sudah tertangkap basah, Zulaikha hendak memperkosa Nabi Yusuf tadi, sakanya langsung mengangkat sidin ini kata-kata membolak-balikan fakta. Ya playing victim. Apa ujar Zulaikha tadi? Nah, kira-kira apa balasan gasan orang yang hendak berbuat tidak senonoh? Penjara atau disiksa kah kira-kira? Tahajud Nabi Yusuf nih. Ya Nabi Yusuf. Kenapa jadi kayak itu terbalik jukung? Qala hiya rawadatni an nafsi. Kada inya sidin yang hendak manulun. Sidin yang merayu ulun sebujurannya. Nah, wa syahida syahidum min ahliha jadi waktu itu tuh ada bayi. Azhar tahu bayi? Azhar anak bisi bayi. Kada belum kan? Belum. Saya pernah lihat bayi, saya. Kadilah tahu bayi keluar dari mana Kadilah? Oh ya, karena belajar di pelajaran IPA, ada pelajaran IPA. Lalu apa yang terjadi? Jadi bayi tadi ya ada beberapa bayi di muka bumi ini yang bisa bermandir. Bayi yang Nabi Yusuf, imbah itu bayi Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa waktu bayi itu kan Siti Maryam itu kan bulik dari melahirkan Nabi Isa alaihissalam, membawa Nabi Isa nih masih bayi. Kan orang kampung tuh tumbur ini jar witan alim mama pak ibadah maka ba anakan laki kadada nih. Nah, Siti Maryam bikin apa aja kayak takuni anaknya langsung Nabi Isa waktu itu masih bayi berpandir, inni abdullah atanil kitab wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah yang berpandir. Termasuk bayi yang di momen Nabi Yusuf ini ada seorang bayi. Apa jar bayinya? Nah ini. Wa syahida syahidun min ahliya. In kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Kalau seandainya bajunya itu rabit, qudda min qubul. Qubul tahu qubul? Jadi kubul itu amun secara arti di muka. Tapi amunnya dalam bab fikih kubul itu lawanan dubur.
Dubur itu kemaluan di belakang, kubul itu kemaluan di depan. Nah itu. Tapi kalau dalam ayat ini kubul ini maksudnya adalah di depan. Bilanya bajunya rabit di muka, nih di muka. Nah, fasadaqat wa huwa minal kadzibin. Maka nang bujur siapa? Nang bujur adalah Zulaikha yang bakar ramput Yusuf. Bila bajunya rabit di muka. Kira-kira baju rabit di muka belakang nih, Pak. Nah di bawah gitu. Nah, wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa minas sadiqin. Tapi bila bajunya rabit di belakang, apa? Fakadzabat, maka Zulaikha berdusta, wa huwa minas sadiqin. Nabi Yusuf nang bujur, diperiksa baju Nabi Yusuf. Periksa nih, falamma ra'a qamisahu qudda min duburin, pas melihat bajunya rabit di belakang, apa ujar Kitfir tadi? Innahu min kaidikun. Inna kaidakunna azim. Wow, ini tipu daya si Zulaikha. Dan tipu daya Zulaikha atau tipu daya perempuan. Tipu daya perempuan itu azim, besar. Tipu daya perempuan itu azim. Inna kaidakunna azim. Tipu daya perempuan itu besar. Besar luar biasa. Orang bisa korupsi gara-gara apa? Nabi ini mempengaruhi. Ada orang bagus gara-gara Nabi ini membisiki, timbul jadi ada bagus. Inna kaidakunna azim. Makanya dalam sebuah hadis itu Rasulullah SAW bersabda, untuk memilih jodoh itu salah satu yang, dan itu paling penting adalah fadfar bizatiddin taribat yadak. Pilih yang memiliki agama, karena itu apa? Itu yang akan beruntung. Tuh. Nang bini ketujuh apa ngarannya nih? Ketujuh duit aja materialistis. Nah, itu yang bisa salah-salah lakinya. Lalu apa tadi? Rabi tolak. Nah, Yusuf arid an hadza wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khatiin. Lalu dari situ ketahuan fakta. Faktanya adalah yang berbuat jahat atau ingin melakukan perbuatan tidak senonoh, siapa Fadilah? Di kisah ini nah, yang hendak berbuat ya tidak senonoh, tidak pantas, yang ada baik siapa sebujurnya? Ya Zulaikha. Tahu dah tumbur di masyarakat pengarangnya nih. Berita viral di kalangan ibu-ibu. Jar Zulaikha, ya rahmatullah. Zulaikha anak manu anak angkatnya. Zulaikha nafsuan. Zulaikha mesum kayak sama ti beratan. Wa qala niswatun fil madinati imratul aziz turawidu fataha an nafsihi qad syaqafaha hubba. Nah, kayaknya Zulaikha ini mata sudah buta, anak seorang dihantuk juga kayak itu. Ada tahu? Ini hati-hati benar. Irfan hati-hati Irfan lah, mun ada bisiding sanak bebinian, ada koro bebinian hati-hati dijagai. Kayak itu dijagai. Kenapa gerang jar? Banyak kejadian wah ini. Nah, qad syaqafa hubba. Jadi disambati orang siapa Zulaikha ini kayak kada belampu lalu anak seorang juga disikat juga. Enggak tahu. Nah, inna lanaraha fi dhalalim mubin. Kami melihatnya si Zulaikha ini sudah sesat, tersalah. Iya juga. Sudahlah. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka wa atat kullu wahidin minhunna sikina wa qala takhruj alaihin. Sudah ketika Zulaikha dapat kabar, wah macam-macam nah kisah menyambati Zulaikha. Ada banyak pandir sidin. Yang ketujuh menyambati, yang ketujuh mulai update status menyambati sidin undangi seberataan. Undangi mah apa? Memencokkan di rumah sidin. Tenang jar, lading lawan buah disediakan. Kita memencokkan santai saja, kita rame-rame aja. Beramin aja kita. Oh iya, aku naik datangan.
Nah, lalu Zulaikha ini sudah memasani lawan Nabi Yusuf. Ikam lah bilanya bebuhannya sudah dudukan, sudah menguyak buah. Kayak ini kan melewat di hadapan buahnya. Sudah keumpulan, sedikit lagi. Keumpulan si ibu-ibu nih, anak menguyak buah. Keumpulan dah masing-masing mengikuti lading. Lalu kayak apa Nabi Yusuf? Apa yang terjadi kepada Nabi Yusuf ketika disuruh lewat itu? Lalu bagaimana reaksi ibu-ibu ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf, dan bagaimana perasaan Zulaikha saat tahu reaksi ibu-ibu yang menyambati Sidin tadi? Insyaallah nih karena di pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.